عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال أيضا ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاهدين. Alhamdulillah, puja dan bersyukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya yang begitu banyak kepada kita semua. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat melaksanakan siam di siang harinya dan qiyam di malam harinya. Salawat serta salam marilah kita haturkan, kita persembahkan kehadirat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, pengikutnya. Mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimahullah Masjid Nurul Muhajirin. Pada malam hari ini kami akan membawakan sebuah tema. Insyaallah tema ini selalu kita dengar, selalu kita rasakan, selalu kita lakukan. Karena apa? Karena apa yang kita dengar, kita rasakan, kita lihat, dan apa-apa yang kita investasikan itu adalah semuanya kembali kepada diri kita sendiri. Tema malam hari ini insyaallah berjudul yaitu sukses mulia bersama-sama. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 201 ada sebuah surat yang dijadikan doa kepada setiap kaum muslimin wal muslimat yang selalu dibacakan, dan insyaallah kita semuanya sudah pada hafal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada dua hal yang ingin kami sampaikan mengenai isi kandungan surat tersebut. Yang pertama, Allah mengajarkan kepada kita bahwasanya makhluk hidup itu, manusia itu harus mempunyai tujuan hidup atau visi hidup, yang mana visi tersebut adalah kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan terhindar dari siksa api neraka. Semuanya kita pasti ingin sekali masuk surga tanpa hisab, tanpa mampir ke nerakanya dulu. Untuk itu doa ini selalu kita senandungkan, selalu kita bacakan. Orang banyak menyebut dengan doa tersebut doa sapu jagat. Konon katanya Rasulullah SAW pernah didatangi seorang sahabat. Ketika itu beliau dalam keadaan sakit, maka dibacakan doa tersebut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahkan ada seorang pemuda yang datang kepada Rasulullah untuk dapat dimudahkan, dientengkan jodohnya. Maka dibacakan doa tersebut. Alhamdulillah, pemuda tersebut setelah beberapa lama mendapatkan jodohnya. Makanya untuk itu kami mengajak kepada para jamaah sekalian, kita harus optimis, kita harus bisa lebih baik lagi. Insyaallah kita diberikan kesempatan di bulan Ramadan ini, kita diberikan peluang untuk membakar dosa-dosa kita yang lampau, untuk dapat berbuat yang baik lagi di bulan Ramadan ini. Kemudian setelah visi ada misi atau langkah-langkah. Bagaimana sih supaya hidup kita ini mati dalam keadaan husnul khotimah? Husnul khotimah itu artinya husnul maut atau mati yang baik. Mati yang baik berkaitan dengan husnul hayat. Husnul hayat itu artinya hidup yang baik. Bagaimana orang bisa mati yang baik? Dia harus mempersiapkan. Dia harus hidupnya juga baik. Husnul hayat berkaitan dengan husnul amal. Seseorang hidupnya baik kalau perbuatannya itu baik. Kemudian husnul amal berkaitan pula dengan husnul fahmi atau
Allah kita semuanya mendapatkan husnul khotimah. Tentu kita ingin di akhir hayat kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bagaimana caranya supaya kita bisa hidup dan matinya mengucapkan la ilaha illallah? Maka kita harus mempunyai circle pertemanan, lingkungan yang baik. Untuk itu kami mengajak para jemaah sekalian, yuk mumpung di bulan Ramadan ini yang sekiranya masih kebanyakan megang handphonenya, yuk kita berubah, berbanyak memegang Al-Qur'annya. Sekarang sudah malam berapa, Ibu Bapak? Malam ke-9. Kalau normalnya itu, baiknya itu sudah masuk juz ke-9. Saya menasihati diri saya sendiri dan juga para jemaah sekalian, mudah-mudahan kita bisa balance ya. Di dunia kita dapat, di akhirat kita juga dapat. Tapi kalau kita koreksi lagi, sudah berapa banyak sih hal-hal yang sudah kita lakukan untuk persiapan kematian kita? Kan banyak orang yang nanya, Ustaz, gampang dong kalau mati cuma ngucapin la ilaha illallah doang. Sekarang Bapak tanya, Ustaz tanya, seandainya kalau kita tidak berbuat baik semasa hidup kita tidak baik, bisa nggak kita di akhir hayat kita mengucapkan la ilaha illallah? Bisa nggak kira-kira? Sebagai contoh begini, misalnya pasti Bapak Ibu semuanya hafal dengan surah Al-Kafirun. Mungkin Bapak Ibu hafal di tempat, hafal ketika duduk, tapi begitu tidak terbiasa atau ketika Bapak atau Ibu menjadi imam, bisa nggak Ibu dengan tenang membacakan surah Al-Kafirun tersebut? Bisa nggak? Wala antum wala ana wala antum wala ana. Bisa tetap bolak-balik terus ya, karena tidak terbiasa. Untuk itu biar kita matinya dalam keadaan husnul khotimah, mengucapkan la ilaha illallah, makanya kita harus selalu berteman dengan lingkungan yang baik. Kaitannya dengan apa? Kita apa surat Al-Kafirun, tapi kalau kita nggak terbiasa, nggak tenang, mungkin kita bolak-balik terus. Wala antum wala ana wala dolin. Bisa nggak terjadi begitu, Bu? Ya kan? Bisa saja terjadi seperti itu ya. Karena kita tidak tenang, lingkungan kita jadi tidak baik. Kemarin sempat ada viral tuh ya. Mungkin dia semasa hidupnya memang orang hebat, di akhir hayatnya lingkungannya tidak mendukung. Sedang sakaratul maut, bukan diajak talqin, bukan diajak untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, malah diajak nyanyi. Bagus nggak kira-kira kayak gitu? Diajak nyanyi, seenggaknya kan sekiranya kalau dia memang muslim, diajak zikir, diajak takbir, tahmid, alhamdulillah, insya Allah dengan kalimat terakhir kita mati kita mengucapkan la ilaha illallah dan khalal jannah. Insya Allah kita semuanya yang hadir di sini bisa meningkatkan amal ibadah kita, lingkungan kita, khususnya Masjid Nurul Muhajirin ini menjadi masjid yang baik, bapak-bapaknya baik, ibu-ibunya baik. Masjid ini menjadi ramah buat semuanya, ramah buat orang tua, ramah buat anak-anak, ramah buat ibu-ibu, ramah juga kepada para musafir. Karena apa? Segala sesuatu itu peradaban dimulai dari masjid. Kalau kita lihat Al-Azhar Kairo di Mesir berawal dari masjid. Kalau masjidnya bagus, masjidnya ramah, nyaman buat semuanya, insya Allah peradaban akan muncul, akan bangkit di dalam masjid, akan lahir tokoh-tokoh nasional dari masjid. Yuk kita dorong anak-anak kita semuanya pada betah ke masjid. Dan juga mohon nih perhatiannya orang tua, sekiranya anaknya belum bisa tenang, belum bisa tertib sholatnya di masjid, yang tidak dibawa dulu ke dalam masjid. Jadi tidak ada beban orang tua membawa anaknya, katanya mau ngedidik supaya bisa rajin sholat, tapi malah mengganggu jamaah yang lain. Ya kan? Kita masjid kan pengen ramah ya, ramah buat orang tua, ramah buat anak-anak, ramah buat ibu-ibu, ramah
rumah buat musafir, tapi tolong tanyakan hati nurani kita. Saya mau anak kecil, kira-kira mengganggu orang lain nggak? Ya, jadi setidaknya tanyakan diri kita sendiri, ini pantas nggak? Ini layak nggak? Kalau anak kita belum bisa dibawa ke masjid, yuk kita didik dulu di rumah. Jadi kita tidak mengganggu hak-hak orang lain. Ibu-ibu sholatnya tenang, bapak-bapak sholatnya tenang, tidak saling mengganggu. Kita bisa kok sukses sama-sama, mulia sama-sama, sukses mulia bersama. Karena domir yang digunakan dalam Rabbana, domirnya itu kita semua harus sukses di dunia, sukses di akhirat bersama-sama. Demikian ya Bapak Ibu semuanya, perkenalan saya awal mula di sini. Saya dipanggil oleh rekan saya yaitu Ustadz Fitra Gayo. Beliau rekan saya waktu di pondok dulu, di pondok Gontor Ponorogo. Alhamdulillah saya diundang sini untuk bisa bersilaturahim dengan para jamaah sekalian, ibu-ibu dan bapak sekalian. Mudah-mudahan silaturahim ini bisa memperpanjang umur kita, enteng rezeki kita, dimudahkan segala urusan kita, dan Allah memberikan kepada kita semuanya negara kita ini negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah memberikan kepada kita pemimpin yang dekat dengan ulama, cinta dengan ulama, cinta dengan Al-Quran, dan memperhatikan rakyatnya semua. Demikian dapat yang kami sampaikan. Lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam.